Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua manusia pada dasarnya ingin sekali masuk surga. Terbukti dengan adanya gambaran surga dengan kenikmatan yang luar biasa. Kata surga ternyata terdapat dalam semua bahasa dan agama sebagai balasan bagi mereka yang taat di akhirat kelak. Lalu, bagaimana sesungguhnya surga yang digambarkan oleh Al-Quran? Simak video ini hingga tuntas di channel Ilmu Al-Quran dan Tafsir S2 UIN Sunan Gunung Jati Bandung untuk mengetahui penjelasannya. Sahabat Al-Quran dimanapun berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan istilah surga dengan nama Jannah yang terulang sebanyak 201 kali dalam Al-Quran, di mana terdapat 66 ayat yang menggunakan mufrad, sedangkan sisanya menggunakan musanna dan jamak. Ayat tentang kenikmatan surga lebih banyak diawali dengan kalimat anhar sebagai kata relasi di depannya. Secara bahasa, kata jannah merupakan bentuk masdar dari kata janna yajunnu jannan, yang mana ia memiliki dua makna. Pertama, bermakna kebun yang memiliki pohon-pohon yang sampai menutupi tanahnya, dan kedua, bermakna surga. Sahabat Al-Quran dimanapun berada, tidak semua dengan mudah dapat memasuki surga. Harus ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Berikut ini adalah 3 syarat masuk surga di dalam Al-Quran. Pertama, beriman dan beramal soleh. Ini merupakan syarat utama menjadi penghuni surga, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 82, yang artinya, dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, mereka itu adalah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya. Ada 3 landasan pokok yang harus kita perhatikan dalam beramal soleh, yaitu ikhlas, niat, dan ilmu. Syarat yang kedua untuk memasuki surga ialah taat kepada Allah dan Rasulnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah An-Nisa ayat 13. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang besar. Syarat yang terakhir ialah bertakwa, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Maryam ayat 63, yang artinya, itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa. Dalam surah Al-Fatihah yang sering kita baca, kita selalu memohon supaya ditunjukkan jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan Al-Quran sebagai petunjuk dan menyuruh kita untuk berhati-hati dalam menjalani kehidupan ini. Itulah yang dimaksud dengan takwa. Sahabat Al-Quran dimanapun berada, surga memiliki beragam nama dan tingkatan. Sebagaimana dinukilkan di dalam Al-Quran, surga memiliki 8 nama. Yang pertama adalah surga Firdaus, yang kedua surga Aden, yang ketiga surga Naim, yang keempat surga Ma'wa, yang kelima surga Darussalam, yang keenam surga Darul Muqamah, yang ketujuh Al-Muqamatul Amin, dan yang kedelapan adalah surga Khuldi. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenai ayat-ayat surga di dalam Al-Quran itu begitu banyaknya. Salah satunya surat Al-Baqarah ayat 25. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Al-ayah. Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Ayat ini berkenaan dengan pemberitaan yang harus disampaikan kepada orang-orang beriman dan beramal soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan gambaran surga di dalam ayat ini. Yang pertama, di surga itu mengalir sungai di dalamnya. Sungai yang dimaksud ialah di sini di dalam tafsir Ibnu Katsir disampaikan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, anharul jannati tufajjaru min tahtil tilali au min tahti jibali al-miski. Sungai-sungai surga mengalir di bagian bawah lereng-lereng atau di bagian bawah bukit-bukit kasturi. Ini betapa indahnya surga yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kullama ruziku minha min thamaratin rizqan qalu hadzal ladzi ruzikna min qabl. Setiap dari mereka itu diberi rizki buah-buahan di dalam surga. Mereka mengatakan, ini
inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. As-Sadi di dalam tafsirnya mengatakan melalui beberapa riwayat dari Ibnu Mas'ud dari sejumlah sahabat dengan sehubungan dengan makna firman tersebut ialah inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Artinya berkaitan dengan kenikmatan surga itu sangat nikmat dan sangat jelas, sangat indah, tidak bisa dibayangkan sebagaimana dalam sebuah hadis mala ainun ra'at wala udhunun sami'at. Sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menggambarkan berbagai kenikmatan surga di dalamnya. Di antaranya tercantum di dalam beberapa ayat berikut. Yang pertama, di dalam surga itu ada bidadari surga, sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam surat Ar-Rahman ayat 56, ayat 72, Al-Waqi'ah ayat 22, Ad-Dukhan ayat 54, At-Tur ayat 20. Yang kedua, surga digambarkan dengan sungai-sungai yang airnya mengalir, sebagaimana yang sudah disampaikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 25, ayat 266, surat Ali Imran ayat ke-15, ayat 136, ayat 195 dan 198, surat An-Nisa ayat 13 dan ayat ke-57. Kemudian di dalam surga juga tersedia makanan dan minuman yang tidak terbatas sebagaimana dicantumkan dalam surat At-Tur ayat ke-22, dan kemudian terdapat banyak buah-buahan di dalam surga juga sebagaimana surat Ar-Rahman ayat 52, dan kemudian digambarkan juga bahwa surga itu bagaikan sebuah istana yang megah sebagaimana di dalam surat Al-Furqan ayat ke-10. Itulah surga yang dijelaskan dalam Al-Quran bagi orang-orang yang beriman. Sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah barang tentu kita sangat tergiur dan sangat ingin masuk ke surga untuk menikmati berbagai kenikmatannya. Maka sebagai seorang muslim dan mukmin selayaknya kita mengikhtiarkan diri untuk senantiasa beribadah dengan baik agar Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kita masuk ke dalam surganya.